Halo Cinecrip, balik lagi di trailer reaction bareng gue Rashid Hari. Setelah sekian lama ya, udah lumayan lama nih gak ada trailer reaction. Dan kali ini gue mau nonton sebuah trailer yang kalau gue lihat dari komen, terus dari beberapa DM juga yang masuk di IG, ini lumayan banyak di request. Kayaknya orang-orang itu penasaran sama film yang satu ini, dan jujur gue juga lumayan penasaran sih. Yaitu ada trailer untuk Racun Sangga Santet Pemisah Rumah Tangga yang bakal tayang di bioskop tanggal 12 Desember alias masih sebulan lagi. Dan kayak yang udah bisa lu baca sendiri ya di posternya, ini adalah satu lagi adaptasi thread viral dan juga adaptasi dari kisah nyata. Anjir, combo kali ini coy. Thread viral kisah nyata. Buset, ini tren emang gak ada kelar-kelarnya nih. Tapi ya mau gimana lagi lah. Orang kita netizen Indo itu kan emang selalu terobsesi sama hal-hal viral ya. Karena berbagai macam alasan. Karena emang mungkin mereka butuh hiburan, atau karena mereka pengen ikut numpang terkenal gitu dengan ngomentarin hal-hal yang viral di medsos. Tapi intinya orang kita, netizen Indo, orang-orang Indonesia itu sangat terobsesi sama hal viral. Makanya gue gak kaget kalau tren adaptasi thread viral Twitter atau cerita viral YouTube, TikTok dan segala macam itu bakalan rame terus. Nah, dan Racun Sangga ini BTW diadaptasi dari thread viral bikinannya Gusti Gina ya, yang kebetulan juga jadi penulis naskah film ini. Gue sendiri belum pernah baca threadnya dan jujur gue belum pernah dengar karena gue gak pernah ngikutin hal-hal seperti itu ya. Thread viral, horor, mistis segala macam gue gak pernah ngikutin. Jadi gue gak terlalu paham ini sebenarnya ceritanya bakal gimana. Walaupun kalau dari judulnya ya udah kelihatan sih ini bakalan ngomongin soal santet. Tapi gue gak tahu detailnya. Jadi mungkin kalau di antara lu ada yang mengikuti threadnya atau bahkan suka banget sama threadnya, bisa komen di bawah. Ceritain ini kira-kira garis besarnya tuh ngomongin apa sih threadnya. Dan mungkin lu berharap bakal seperti apa adaptasi filmnya, bisa lu komen di bawah ya. Tapi di luar fakta kalau ini mengadaptasi thread viral lagi, terus mengangkat kisah nyata lagi yang nggak tahu ya nyatanya berapa persen. Tapi jujur ini emang menarik perhatian gue pada saat pertama diumumin. Dari judul deh buat gue itu menarik ya, walaupun sekali lagi ya judulnya ini kepanjangan. Panjang banget anjir, Racun Sangga Santet Pemisah Rumah Tangga. Gue sempat mengira itu singkatan loh. Sangga itu santet rumah tangga gitu. Tapi ternyata kayaknya bukan ya. Dari yang gue cek sih ini santet dari Kalimantan, which is dari yang gue denger tuh selalu mengerikan kalau di Kalimantan coy. Sakti-sakti gitu katanya konon. Ya judulnya kepanjangan as always, kayak yang terjadi di banyak film horor Indo yang seolah-olah menganggap penonton kita itu nggak bakal ngerti kalau dikasih istilah-istilah asing. Jadi harus dikasih subjudul, subtitle biar mereka tuh lebih jelas. Makanya ini Racun Sangga dijelasin di judulnya. Padahal harusnya ya menurut gue jelasin di filmnya aja sih, apa di trailernya. Judul mah udah cukup, Racun Sangga itu udah cukup. Tapi ya sudah, intinya tetap menarik sih karena istilah Racun Sangga itu masih asing di kuping gue. Sama yang kedua posternya coy, posternya bagus loh, menarik, looks good. Gini loh, kalau lu mau merah jangan fontnya doang, udah banyak sekalian semuanya merah, muka orangnya merah, backgroundnya merah, tulisannya merah. Nih gue nggak sarkas ya, ini bener nih, gue suka poster ini. Nggak ada hantunya, nggak ada ngasih lihat gore darah apa segala macam, walaupun judulnya soal santet, tapi creepy, misterius. Poster yang pengantin ini sama poster yang gue nggak tahu nih ngapain nih, Illuminati lambang Jay-Z kah, gue nggak tahu, PDD or something gitu. Tapi intinya kedua poster ini sama-sama menarik, misterius, menarik emang dari luarnya. Tapi ya gue menahan supaya ekspektasi tuh nggak terlalu tinggi. Pada saat pertama muncul, wah menarik nih filmnya nih, posternya oke dan segala macam. Terus gue lihat sutradaranya, Rizal Mantovani. Ini horor kelimanya Bapak Rizal ya BTW di tahun 2024. Gue udah nonton 3 sih, yang gue tonton tuh 3 dan gak ada yang bagus. Walaupun kalau disuruh pilih, gue rasa Kereta Berdarah itu yang paling mending di antara film-film dia yang lain tahun ini. Tapi tetap itu belum bisa dibilang decent sih. Jadi ya gue gak menaruh ekspektasi terlalu tinggi lah. Gue bisa membayangkan filmnya Rizal tuh biasanya kayak gimana. Jadi gue bisa mengatur ekspektasi secara tepat sih harusnya. Nah, trailernya bagaimana? Coba kita cek dulu. Apakah seunik dan semisterius posternya atau ya udah kayak trailer horor kebanyakan? Coba kita tonton. Trailer untuk Racun Sangga Santet Pemisah Rumah Tangga. Saya Andi. Saya Maya. Racun Sangga itu sejenis santet dari daerah kami di Kalimantan. Kami menyebutnya sihir. Cara kerjanya seperti muhur gaib yang Menarik juga loh openingnya, tubuh saya kayak dokumenter. kiriman. Dan muhur itu gunanya menaikin fasik untuk membuat saya sakit. Kisah nyata katanya.
Biasalah batuk-batuk Semenjak kami berdarah menikah, gitu. berbagai kejadian aneh menimpa kami. Sebentar kawan, mohon maaf. Dari thread kisah nyata fenomenal. Kenapa fenomenalnya lu harus pakai bahasa Inggris? Kenapa tidak pakai bahasa Indonesia? Pakai F ya. Fenomenal. Why? Ini nggak penting sebenarnya sih, tapi gue, gampang risih sama penulisan-penulisan kayak gini tuh. I mean kalau mau pakai fenomenal bahasa Inggris, kalian aja sih based on a phenomenal true story gitu by Gusti Gina gitu kan bisa. Kenapa harus dicampur-campur? Kayak found footage ya, kayak paranormal activity tapi apa dicampur? Aku disiksa, Mi. Abi, benar kada ingat apa-apa. Abi hanya merasa semuanya gelap. Aku juga tidak mengerti itu apa. Semuanya mulai tidak masuk akal. Biasanya orang kita mengiranya itu karena hal gaib, Bang. Oh itu lambang Illuminati ya, karena disantet. Laki takkan ampun orang. Laki kami terkena racun sangga. Ini bisa disembuhkan lah. Ini ilmu tidak Anjir, teruji. pakai Ini nyembah. disembuhkan. What the hell happened, guys? What is happening? Jadi sekarang, apakah kami aman? Oh, oke. Oke, gue tahu, gue paham apa yang coba dimunculkan, dibuild sama trailernya, kesan seperti apa yang mau dia kasih lihat ke penonton. Dan gue suka sama usaha itu. Dia nggak berusaha eksploitasi kesadisan santetnya. Dari trailer ya yang gue maksud ya. Trailernya itu nggak pengen sebatas ngejual, oh ini santetnya tuh berdarah-darah, muntah, luka, koreng dan segala macem. Atau penampakan hantu juga nggak ada. Sama sekali nggak ada jumpscare di sini, sama sekali nggak ada penampakan hantu. Tapi yang berusaha dibuild adalah kesan kalau ini cerita yang creepy. Ini cerita yang serem karena karakternya itu helpless dan cuman bisa menunggu kematian. Kan kesannya kayak gitu tadi. Mereka nggak berdaya, terus orang-orang bilang wah ini apa santet tingkat tinggi nih, nggak bisa diilangin, tinggal nunggu mati. Kayak di ending juga gloomy banget tuh. Ending trailernya tuh sangat-sangat gloomy. Itu si cewek ngomong apakah kami bisa apa sih tadi, bisa keluar, bisa bebas dari santet ini dan segala macam. Gue suka sama vibe trailernya. Gue suka sama gimana trailernya itu pengen ngebangun kesan kalau nih loh gue punya film yang beneran serem, yang dark, yang creepy, gloomy, nggak cuman ngumbar gore, nggak cuman ngumbar jumpscare. Itu sih kesan yang coba dibangun. Walaupun kalau gue mau ngebahas detail adegan ya, gue tetap agak-agak ya berusaha menekan ekspektasi lah, karena come on ini Rizal dan tadi kayak nih beberapa scene kayaknya kelihatan bagus karena yang edit trailer cakep nih. Yang edit trailer bagus loh. Yang edit trailer tuh oke, cuman kalau gue pengen ngebedah detail adegan yang ditampilin di trailer tuh kayak berpotensi jadi clumsy, but who knows? Di filmnya kita nggak tahu ya. Ini gue cuman berasumsi based on the trailer. Tapi gue nggak mau ngejudge filmnya. Tapi intinya menarik. Nggak ada hantu, nggak ada jumpscare, nggak ada muntah darah secara berlebihan gitu. Seperti yang ya biasa kita lihat di film-film horor Indo soal santet ya. Sama format ala-ala found footage-nya menarik sih. Dipasang CCTV kayak paranormal activity gitu. Yang kayaknya sih itu dipasang karena pasutrinya itu penasaran nih kenapa sih si suami tiap malam tuh bangun terus kayak nyembah-nyembah memakai apa lambang Illuminati gitu, terus akhirnya dipasang CCTV untuk tahu apa yang terjadi di malam hari gitu. Itu menarik kalau dimanfaatin dengan baik. Format found footage tuh selalu bisa ngasih tontonan yang lebih creepy. Cuman Rizal found footage, gue jadi keinget jurnal Risa anjir. Gue nggak tahu apakah ini filmnya juga bakal dikemas ala-ala dokumenter, karena tadi awal tuh yang dimunculin di trailer kan wawancara terhadap pasutrinya ya, bercerita soal gimana sih mereka itu kena santet, ada foto-foto mereka segala yang disensor kayak di posternya ya. Nggak tahu apakah ini formatnya bakalan emang kayak mockumentary, gue nggak tahu. Semoga kalau iya nggak jadi kayak jurnal Risa ya. Well minimal penulisnya beda, minimal ini bukan penulisnya jurnal Risa yang bikin, jadi gue masih punya harapan lah.
Gue menjaga ekspektasi gue di level yang aman, tapi gue berharap ya ini bisa jadi titik baliknya Liza lah. Bisa jadi kayak semacam penembusan setelah banyak horor jelek yang dia kasih. Semoga ini bisa bagus. Semoga. Gue sih selalu berpikir positif ya, selalu berharap yang positif, nggak yang kemudian dari awal tuh udah antipati, udah yang wah nih pasti jelek gitu. Nggak, gue nggak pernah datang nonton film dengan tujuan itu ngejelek-jelekin atau udah pengen membenci dari awal. No, gue selalu memasang ekspektasi yang positif. Nah, kalau menurut lo gimana? Respon lo, reaksi lo soal Racun Sangga ini dilihat dari trailernya, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara, ada super thanks, Saweria, dan lo juga bisa join membership sesuai dengan tier yang tersedia. And thank you so much buat teman-teman yang masih join sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini ya, dari tier Besti dan La Familia. Pokoknya makasih banget. Tier sobat walaupun gak dimunculin di sini juga sangat-sangat terima kasih buat kalian semua. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.